Swastiastu. Om Awignamastu Namo Sidam. Om Anubhadra Kratawo Yantu Swata. Semoga segala kebaikan datang dari segala arah. Umat sedharma yang saya muliakan, kembali kita bertemu untuk melanjutkan pembacaan dan pembahasan kitab Bhagavad Gita Adhyaya yang pertama, sloka yang keempat dan yang kelima. Karena minggu lalu kita telah membaca dan memberikan pemahaman sederhana tentang sloka Bhagavad Gita Adhyaya pertama, sloka yang kedua dan yang ketiga. Mari kita baca Bhagavad Gita Adhyaya yang pertama, sloka yang keempat dan yang kelima. Atra sura maheswasa Bimarjuna samayudi yuyudanu wiratasa Drupadasya maharata Trista ketus cekitana Kasiraja sawiryawan Purujit kunti pojasya Saibasya narapunggawa, yang artinya adalah nama-nama pahlawan, pemanah setangguh dengan Bima dan Arjuna, yaitu Yuyudana, Wirata, dan Raja Drupada, semuanya panglima kereta perang. Staketus Cekitana, Raja Kasih yang pemberani, Kunti Boja, dan Saibya, yaitu banteng di antara manusia. Saudaraku sedharma yang saya muliakan, dari kedua sloka ini kita pahami bersama pada sloka yang keempat dan yang kelima di adhyaya pertama ini, masing-masing pihak sudah mulai memunculkan atau mengagungkan kekuatan pasukannya. Tadi disebutkan ada Yudamayu, ada Kunti Boja, ada Raja Wirata, ada Raja Drupada, ada Saibya, yang semua adalah pahlawan perang pada masa Bharata Yuda itu. Jadi inilah kekuatan dari pihak Pandawa. Ini adalah nama-nama pahlawan atau panglima-panglima perang pada perang di Kurukshetra itu. Kalau pada zaman sekarang ini, sebelum masa pandemi, kita sering menonton berita baik di televisi maupun di berita online. Ada suatu negara yang menunjukkan kekuatannya melalui uji coba penggunaan senjata. Pada masa Mahabharata, tokoh-tokoh panglima-panglima ini disebutkan kekuatannya. Tentu ini akan memberikan gambaran kepada pihak lawan bahwa lawan yang sedang dihadapi adalah tokoh atau pahlawan-pahlawan hebat yang secara psikologis tentunya akan mempengaruhi perang yang akan berlangsung. Begitu juga pada percobaan senjata yang dilakukan oleh suatu negara, suatu pihak, ini juga akan memberikan gambaran kekuatannya, keahliannya, dan teknologinya di bidang persenjataan maupun pertahanan wilayah.
Dan tentu ini juga menjadi kekuatan secara psikologis negara-negara lain yang bertentangan atau sedang membutuhkan persenjataan. Bahwa di negara tersebut memproduksi senjata ini yang tentunya bagi pihak yang membutuhkan, jadi tahu arah-arahnya, saya harus membeli di negara itu bila ingin senjata seperti itu, ataupun memiliki pemahaman bahwa negara itu memiliki kekuatan yang hebat dengan persenjataannya. Saudara umat sedharma yang saya muliakan, meningkat pada situasi kita saat ini di masa pandemi, bagaimana kita memahami sloka ini, sloka Bhagavad Gita Adhyaya pertama, sloka yang keempat dan kelima ini. Beberapa negara, kita sendiri sudah melakukan penelitian untuk memperoleh atau mendapatkan vaksin yang kuat agar masyarakatnya terhindar atau kuat dari penularan coronavirus ini. Begitu pula informasi tentang perkembangan coronavirus yang terus bermutasi, tentu secara psikologis juga akan menjadi beban tersendiri bagi masyarakat, apalagi informasi yang bahkan atau informasi yang dipublikasikan bahwa coronavirus dengan mutasi yang baru lebih cepat menular atau cepat bereaksi, tentu akan menjadi beban psikologis lagi bagi masyarakat. Dan tentunya pemerintah kita, guru wisesa kita juga memiliki program usaha-usaha agar masyarakatnya terhindar dari penularan coronavirus ini. Yang salah satunya adalah penerapan protokol kesehatan, di mana setiap masyarakat di negara ini diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker ketika keluar rumah ataupun ketika berkumpul dengan pihak lain yang jumlahnya lebih dari satu orang. Yang kedua, setiap masyarakat diwajibkan untuk rajin mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir ataupun menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, setiap masyarakat juga diminta selalu menjaga jarak. Nah, jarak aman ini untuk mengurangi interaksi yang memungkinkan penularan coronavirus. Yang keempat, diminta kita untuk mengikuti kegiatan atau tidak melakukan kegiatan yang mendatangkan masyarakat banyak. Karena ketika masyarakat datang pada suatu upacara, kegiatan, biasanya kita lengah. Seringnya kita lengah karena yang datang teman kita, keluarga kita, acara penting kita, dan kita melupakan protokol kesehatan. Jadi kalau acara itu memang tidak penting sekali, lebih baik kalau kita tidak menghadiri suatu kegiatan yang menghadirkan banyak orang. Yang kelima, kita juga diminta untuk mengurangi mobilitas, artinya menghadiri kegiatan-kegiatan, acara-acara yang mendatangkan banyak orang, dan kita memang tidak penting sekali untuk keluar. Protokol kesehatan yang harus kita lakukan, dan ditambah lagi yaitu doa kita bersama di masing-masing rumah agar kita senantiasa diberikan anugerah oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan
kesehatan yang baik, dengan kondisi yang baik. Kemudian pemerintah juga telah memberikan vaksin atau vaksinasi kepada masyarakat agar tubuhnya yang telah divaksin semakin kuat, semakin bagus imunnya, agar terhindar dari penularan coronavirus. Jadi mari ini kita pahami bersama, ini sebagai kekuatan kita untuk menjaga diri dari penularan coronavirus ini. Bahwa protokol kesehatan yang masih diterapkan ini wajib kita ikuti bersama-sama untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga lingkungan kita dari penularan coronavirus. Kemudian kita juga diberikan vaksinasi, divaksin melalui pemerintah kita, melalui tenaga kesehatan yang ditunjuk, agar tubuh kita, kekebalan tubuh kita atau imunitas tubuh kita semakin baik dan tidak gampang, tidak mudah tertular coronavirus. Jadi ada beberapa kriteria yang diberikan agar kita bisa mengikuti program vaksinasi ini. Jadi setiap masyarakat yang ingin melakukan vaksin atau vaksinasi, biasanya petugas tenaga kesehatannya akan menanyakan kepada kita tentang situasi kesehatan kita saat ini. Karena ada beberapa kriteria yang dijadikan pegangan bahwa kita atau masyarakat boleh mengikuti vaksinasi atau mengikuti vaksin ini. Yang berikutnya, kita juga harus jujur kepada petugas yang melakukan vaksin. Kita di awal pasti di screening agar kita memberikan informasi sejujur-jujurnya supaya pihak yang bertugas bisa memberikan kriteria kepada kita apakah kita memenuhi persyaratan untuk melakukan vaksin. Karena setiap program pemerintah dari vaksin pertama, kemudian ada vaksin yang kedua. Ini ada batasan waktu kapan jadwalnya kita dapat atau mengikuti vaksin yang berikutnya. Dan screening ini juga terus dilakukan oleh petugas kesehatan yang melakukan vaksinasi, bahwa kita harus selalu menyampaikan dengan jujur situasi kesehatan kita supaya vaksin yang dilakukan memberi dampak positif untuk kekebalan tubuh kita atau meningkatkan imun kita, sehingga imun kita semakin baik dan mampu mencegah diri kita agar tidak tertular coronavirus. Inilah kekuatan-kekuatan kita saat ini agar terhindar dari penularan coronavirus. Secara psikologis pun, ketika kita sudah taat dengan protokol kesehatan, sudah mengikuti vaksinasi yang pertama dan kedua, tentu ini akan memberikan semangat atau kekuatan secara psikologis kita, bahwa kita merasa lebih baik dan merasa lebih kuat. Tetapi ini juga harus dipahami agar kita tetap bijaksana, tidak lengah karena merasa sudah divaksin,
melupakan protokol kesehatan dan doanya. Jadi walaupun kita sudah divaksin, mari kita tetap mengikuti protokol kesehatan dan tetap berdoa di rumah masing-masing. Dan sekarang PPKM sudah berkurang, sudah pada level yang kedua, tentunya kita sudah bisa melaksanakan persembahyangan bersama di tempat suci kita masing-masing, di pura kita. Tentunya ini juga perlu kebijaksanaan kita bahwa tidak serta-merta semua satu kali sembahyang bersama sehingga tempat suci kita penuh. Jadi ada batasan-batasan bahwa tiap kali persembahyangan kita kapasitasnya 50% dari kapasitas umumnya. Kemudian tetap mengikuti protokol kesehatan. Ini yang perlu kebijaksanaan kita sebagai umat beragama maupun sebagai warga pemerintah. Bapak Ibu Dharma yang saya muliakan, inilah kekuatan kita secara psikologis, bahwa ketaatan kita kepada protokol kesehatan maupun mengikuti vaksinasi yang pertama dan yang kedua, termasuk berdoa dan asupan gizi yang cukup, istirahat yang cukup, ini akan membantu psikologis kita agar semakin bersemangat menjalani kehidupan ini untuk berkarya demi kebaikan diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Mari tetap setia melaksanakan protokol kesehatan. Bagi yang memenuhi syarat untuk melakukan vaksinasi, silakan melakukan vaksinasi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, dan tentunya jangan lupa mengikuti screening yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Mari senantiasa kita berdoa agar Tuhan, Ide Sang Yang Widiwasa, senantiasa melimpahkan anugerah kesehatan, kekuatan, dan bimbingan agar karya kita memiliki manfaat kepada kehidupan ini. Mari kita akhiri dengan doa Loka Samasta Sukino Bhawantu. Semoga seluruh isi alam berbahagia. Om Shanti 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 Om